Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa qulubina bil ikhwah fa asbahna bi ni'matil ikhwana biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi bittiba'i sunnatihi syarifati asbahna biidznillah lil muttaqina imama. Fa salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi وذريته وأمته إلى يوم الميعاد وبعد. أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita di malam Jumat seperti biasa, Aqsa, kajian Al-Quran Sunnah Solution, bersumber pada referensi Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada yang istimewa dan berbeda di malam hari ini bahwa kita masih melanjutkan kajian online dan kami mengkonfirmasi bahwa flyer yang sedianya kita akan mulai ba'da maghrib tadi kita hadirkan ke ba'da isya karena ada penyesuaian kondisi tertentu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, membahagiakan, dan memberikan taufik pada setiap aktivitas kita sehingga berlangsung dengan lancar, baik, membahagiakan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada tafsir surah Al-Baqarah di ayat ke-27. Setelah kita membahas sampai dengan ayat ke-26 berbagai klasifikasi dari golongan-golongan manusia, kemudian dilanjutkan oleh Al-Quran detil-detil dari itu semua, mulai 1 sampai 5 golongan insan yang ideal, insan bertakwa, 6 sampai 7 golongan insan yang ingkar, kemudian termasuk di dalamnya ada orang yang ingkar tapi juga menyatakan dirinya sebagai muslim, ingkar dari segi perilaku. Lalu golongan yang terakhir, yang keempat, adalah golongan munafik, orang-orang yang menyatakan beriman, berislam, namun hatinya bermasalah, saking tinggi masalahnya sampai kemudian tega menyoal keyakinannya sendiri atau bahkan orang-orang yang meyakini Islam dan mengamalkannya dengan baik. Itu disebutkan di ayat ke-8 dan bahkan sampai ayat ke-20. Di ayat 21 sampai dengan ke-22 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan penguat kepada 4 golongan ini agar kembali kepada jalan kebaikan, jalan kemuliaan, dan termasuk pada golongan ideal yang pertama, yaitu insan bertakwa. Karena itu diminta semuanya untuk kembali mendekat kepada Allah, semuanya menyembah Allah, dan dibuka dengan panggilan untuk semua manusia. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya mengembalikan manusia pada golongan pertama, diberikan hidayah, diberikan penguat, kemudian diturunkan dan diutus seorang rasul, dipilih sesuai dengan masanya, eranya, kebiasaannya agar mudah diterima dan mudah dijadikan teladan dalam berkehidupan, agar mampu membimbing masyarakatnya kembali kepada jalan yang benar dan mendapatkan nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan itu adalah jalan ibadah, jalan penyembahan kepada Allah, dan menjadikan semua aktivitasnya tercakup oleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui setiap rasulnya. Dan bagi kita tentunya Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi ibadah dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bangun tidur kita sudah ibadah, makan kita ibadah, minum kita ibadah, berpakaian kita ibadah, bahkan hal yang paling sederhana, masuk toilet, keluar toilet, dipandu sehingga bisa menjadi ibadah. Dari mulai langkahnya, doanya, bimbingan di dalamnya, semua nyaris tidak akan ditemukan dalam Islam setiap aktivitas kecuali bersanding dengan bimbingan, panduan yang menjadikan kegiatan itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terkonfirmasilah Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56 yang menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya didedikasikan, diniatkan, ditujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan jalan ibadah itulah nanti nilai-nilai takwa bisa diraih, ya. Baik itu sifatnya ritual, melatih kita terhubung dengan Allah, lalu diimplementasikan dalam tindakan sosial, karakter kinerja kita, sehingga terbimbing oleh aura-aura positif yang langsung mendapatkan cahaya-cahaya
Rabbani, sehingga terangnya begitu mencerahkan dan menghasilkan hasil yang berkemajuan. Lalu diberikan argumentasi logika bagaimana Allah menyiapkan kepada kita tempat yang terbaik, nyaman beraktivitas, bumi-bumi ini diatur dengan baik, dari awan dicurahkan hujan yang memberikan kedamaian, ketentraman. Namun karena perilaku manusia kadang-kadang menyebabkan musibah-musibah terjadi untuk dievaluasi. Maka semua itu dijelaskan kepada kita, tumbuhan, konsumsi, macam-macam, supaya kita sadar dan mengembalikan apa yang rutinitas keseharian kita kerjakan ini dengan kesadaran itu kembali mengingat Allah. Ya, kembali kepada visi awal, bagaimana kita berkehidupan, kemana kita akan kembali, bekal apa yang sudah kita siapkan. Dan semua itu terpandu dalam satu kitab yang secara sempurna Allah turunkan pada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Maka di Al-Quran, awal sampai akhir menjadi bimbingan kehidupan kita. Maka diminta kita untuk meyakini itu semua, sehingga semua bukti ditampilkan. Baik dari keterangannya, informasi yang sangat tajam, terpercaya, dibuktikan secara historikal bisa dilacak, Rasulnya ada, nasabnya istimewa, peninggalannya masih ada, jejaknya bisa ditelusuri. Semua itu menjadikan kita tak memiliki celah untuk menyoal, tak memiliki celah untuk berargumentasi atas nafsu yang ingin ditampilkan, dorongan-dorongan keburukan yang mungkin ingin dimiliki karena keinginan-keinginan mandiri. Maka ditampilkan itu semua dalam Al-Quran sebagai petunjuk berkehidupan. Karena itu ketika tidak ada celah lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di ayat ke-23 sampai 24, kalau Anda pun masih ragu dengan keterangan yang disampaikan Nabi, buktinya sudah jelas, maka silahkan cari, coba argumentasi yang setara dengan itu, bikin semisal Al-Quran, sehingga apple to apple untuk dikomunikasikan, didialogkan. Bukan Anda berargumentasi tanpa bukti, menyoal tanpa argumentasi. Maka hal demikian tentunya jauh sekali dari nilai-nilai kebaikan yang bisa diteladani. Karena itu orang-orang yang nekat mempertahankan argumentasi hampanya, bahkan menyesatkan diri dan orang lain dalam berkehidupan, maka terancam ia dengan pidana tanpa batas, ya, yang kemudian memasukkan dia bahkan ke neraka yang paling dalam sebagai bahan bakarnya. Ya, karena kenapa? Karena semua hal yang telah Allah berikan kepadanya untuk membahagiakan dia, bukan hanya ia tolak, tapi ia tantang juga, bahkan ia lawan juga, dan menyiapkan hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kemuliaan yang telah Allah lekatkan pada kehidupannya, dan ia pertahankan itu sampai wafat. Walaupun Allah berikan kesempatan untuk kembali sampai di ujung kehidupannya. Kira-kira itu gambaran besar dari ayat 23 sampai 24. Lalu bagi orang yang sadar dengan semua keterangan itu dan dia merasa memang benar, saya diciptakan untuk pulang. Karena itu kan kita meniti jalan akhirat. Ya, meniti jalan akhirat kan gambarannya sederhana kan. Kita itu hidup punya vektor, kan kecepatan bukan kelajuan. Kalau kelajuan itu melaju tapi tanpa arah. Ya kan? Di fisika kan gitu. Melaju tanpa arah, tidak ada vektornya. Kecepatan itu melaju ada arahnya, makanya ada vektornya, kembalinya ke akhirat, kan? Nah, dengan kesadaran ini ditampakkan di pandangan kita, ada orang meninggal, diantarkan, kita mengucap doa dan sebagainya, terdengar berita bahwa si fulan telah pulang mendahului kita, langsung diperlihatkan di hadapan pandangan kita untuk memberikan satu kesadaran yang kuat bahwa nanti saatnya kita pun akan berada di kondisi itu. Maka apa yang harus disiapkan? Jadi idealnya bahwa tempat ini akan ditinggalkan, dunia akan ditinggalkan, dan kita menuju akhirat sekarang. Baiknya, karena itu dikatakan telah meninggal dunia, artinya meninggalkan dunia menuju tempat selanjutnya. Dan hukum kehidupan mengatakan setiap tempat yang akan dituju memerlukan bekal. Jadi sebetulnya pencarian bekal kita di tempat sementara ini dipersiapkan untuk perjalanan berikutnya, gitu kan? Kalau saya misalnya akan ke Amerika, artinya saya mengumpulkan bekal untuk berangkat ke Amerika, kan? Mustahil saya berangkat tanpa bekal. Harus saya siapkan dulu. Bagaimana mendapatkan visanya, bagaimana bisa mendapatkan tiketnya, bagaimana bekal di perjalanan, dan sebagainya, berapa lama saya akan ada di sana. Nah, kita ini sadar sepenuhnya bahwa kita akan meninggalkan dunia, berangkat ke negeri akhirat, negeri yang baru. Dan di sana selamanya, nggak akan berangkat kemana-mana lagi. Artinya, bekal yang kita kumpulkan pun mesti optimal. Nah, pemberangkatan itu ke sana. Bila kesadaran ini sudah terpatri dalam jiwa kita, maka berbahagialah. Maka ada kesadaran awal, modal awal yang mengantarkan kita untuk mengevaluasi jalan hidup kita untuk lebih baik ke depan. Ya kan? Orang bisa memilih macam-macam, tapi pada akhirnya dia akan tetap berada di situasi yang sama, pulang, melewati gerbang kematian, gerbang perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat, barzakh, pemisah yang tak tampak, langsung kita kembali. Nah, orang yang sudah sadar dan meyakini akan kembali, lalu dengan kesadaran itu dia mencoba mendekat kepada Allah. Dia yakin atas apa yang Allah sampaikan, buktinya ditampilkan, dia ingin berubah. Maka dia ingin menjadikan sisa hidupnya lebih baik.
beraktivitas, beramal yang Allah sukai, Allah ridhai sebagai bekal dia pulang. Tetap di dunia, tetap beraktivitas, dia masih menjadi pilot, masih menjadi arsitek, masih menjadi polisi, menjadi tentara, dia masih jadi birokrat, jadi menteri, jadi rakyat, jadi petani, jadi tukang kebun, ya, jadi tukang mengajar seperti saya misalnya, ada ustadz, ada kiai, ada habib, ada macam-macam. Tapi dia punya visi yang sama, menjadikan semua misi amal ini untuk Allah sukai sehingga jadi bekal pulang. Semua pekerjaan, amal, jika disifati dengan hal-hal yang dipandang baik oleh Allah, maka menjadi amal soleh. Maka dengan keyakinan iman yang dia miliki, dia konversikan kegiatan jadi amal soleh, maka orang itu diberi kabar gembira langsung oleh Allah, diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang dimaksud. Maka turunlah ayat ke-25 itu. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang-orang semua kalangan yang telah meyakini dengan ketentuan Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan jalan hidup yang Allah bimbingkan, lalu dia konversikan dengan keyakinan itu, semua kegiatan ia menjadi amal yang Allah sukai. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa disediakan untuk mereka saat mereka pulang kembali kepada Allah, menempuh jalan yang benar ini. Terserah Anda mau pilih jalan yang mana, jalan tol, jalan lambat, jalan ninjamu, terserah. Yang penting ujungnya adalah kebahagiaan, kan? Terserah, yang penting ujungnya adalah akhirat dan jannahnya. Dan jannah ini nanti akan dipecah sesuai dengan amalan kita. Ada 8 pintu surga, kata Nabi SAW, yang dibentangkan kepada setiap umat manusia, dan 8 itu turunannya adalah 8 amalan pokok yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi dari semua kriteria surga nanti ada amal-amalnya kita turunkan jadi kurikulum kehidupan yang standarnya adalah kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Maka yang paling standar semua kenikmatannya begitu membahagiakan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat sebelumnya, tak sama dengan yang pernah terdengar informasinya yang seperti digambarkan. Informasinya benar seperti yang Quran sampaikan, tapi lamunan kita melamunkan itu tak sama dengan imajinasi yang hadir di kepala kita. Nyata sifatnya, ya kan? Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan nggak pernah terlintas seperti itu betul gambarannya. Ya, dan kita disediakan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Kelihatannya warnanya sama, mirip-mirip, tapi rasanya bisa beda, Masya Allah. Dan pasangan-pasangan yang indah, yang serasi, yang membahagiakan, azwajum mutahharah, dan kekal di dalamnya, hum fiha khalidun. Nah, lalu kemudian di ayat ke-26-nya Allah memberikan pelajaran besar bagi orang-orang yang seringkali berargumentasi yang dangkal, seringkali menyoal hal-hal yang Allah sudah tampilkan dari contoh-contoh, sampai kemudian hal-hal kecil pun yang sebetulnya Allah jadikan manfaat di situ, ya soal juga. Ya, maka ketika Allah sudah tampilkan surga, gambarannya, keindahannya, dibuat contoh-contoh dalam berkehidupan, lalu diberikan metafor-metafor yang mungkin terkait dengan alam, dengan hewan, dengan tumbuhan, sebagian kalangan masih menyoal, pertanda ada persoalan dalam imannya. Maka diturunkan ayat ke-26 untuk merespon itu semua. Ya, contoh-contoh dimaksudkan ini, baik mungkin yang terlihatnya kecil, sederhana seperti nyamuk, di ayat lain ada lalat dan sebagainya, atau juga ankabut, kan? Spider, laba-laba gitu kan, dan sebagainya. Pada hakikatnya adalah ada hikmah di balik itu yang diminta kita untuk belajar dalam. Dan keimanan seseorang itu yang menentukan bagaimana ia bisa menangkap pesan-pesan yang dimaksudkan lewat ayat-ayat dan perumpamaan dimaksud. Sehingga innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman, terpatri keimanan dalam jiwanya, dia menyadari, oh ini pasti ada maksud di dalamnya. Allah pasti memberikan pesan yang kuat. Bahkan dengan seekor nyamuk pun Allah gambarkan kepada kita satu hikmah yang sangat luar biasa. Jangan sampai hidup seperti nyamuk, cuman sedot sana, sedot sini, setelah tersedot semuanya meninggal begitu saja. Ada orang yang hidupnya cuman tenaganya tersedot, terkuras untuk kerja, kumpulkan harta, ini itu, nggak sempat cari bekal akhirat dan meninggal begitu saja. Nastapa dia. Tidak melahirkan apapun kecuali penyakit dalam berkehidupan, ya kan? Sehingga mesti diperbaiki, ya. Dan pun demikian, karena itu Nabi seringkali mengilustrasikan, diantaranya yang sangat viral kan, kalaupun ada dunia itu bermanfaat untuk berkehidupan, itu kan sementara saja. Kalaupun ada manfaat yang benar, maka kalaupun ada sekecil ya sayap nyamuk, ya, sayap nyamuk saja, sekecil saja, ya, maka tentunya tidak akan pernah diberikan pada orang-orang yang ingkar kalau memang kebahagiaan sejati. Tapi ternyata dunia kan fana.
ya tidak mendapatkan apapun kecuali setetes saja, bagian kecil dari kehidupan, setetes. Ya, jadi kalaupun ada nikmat yang diperoleh, jangan dulu terlampau berlebihan, jumawa, sombong karena Anda hanya mendapatkan setetes saja. Ya, pun demikian. Kalaupun Anda sedang kehilangan sesuatu, jangan terlalu sedih meratapi karena yang hilang itu setetes dari diri Anda. Ya, masih banyak sekali yang terbentang di hadapan kita. Kan bisa kita dapati. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Karena itu orang yang ingkar, dia selalu mencari karena udah ingkar kan. Nah, yang ingkar ini selalu mencari alasan, mendebat, berargumentasi padahal apa yang ditampilkan oleh Allah sudah benar, sudah hak. Ya, mungkin karena ilmunya aja yang kurang, belum bisa menangkap itu, cuma karena jelek kesombongan. Sombong ini bahaya, ya. Sombong ini bisa menutup segala jenis kebaikan. Itu kan yang pertama diungkap, kisah viralnya iblis kan, menjadi iblis itu karena sombongnya, sehingga tertutup segala potensi kebaikan. Yang muncul adalah argumentasi-argumentasi yang diisi dengan nilai emosional. Itu diturunkan penyakit itu, hati-hati, diturunkan. Ya, cirinya gampang, ya. Batarul haq wa ghamtun nas. Ya, kata Nabi SAW itu orang sombong itu terlihat dari dua hal. Ya, yang pertama senantiasa menolak kebenaran, disampaikan itu ya cari celah aja, walaupun sudah merasa bahwa itu benar dia cari celah. Ya, atau dia merasa bahwa nggak ada argumentasi lain, dia lalu menyerang personal orangnya supaya dia melupakan esensi persoalannya. Dan ghamtun nas, menganggap remeh manusia. Ya, jadi kalau memang ada kesalahan mau diperbaiki, sudah ketahuan berargumentasi. Dan problem terbesar adalah kadang-kadang mempertahankan itu dengan memunculkan sesuatu sifat yang salah untuk mempertahankan kesalahannya. Ya, kadang dengan kata-kata yang macam-macam. Ya, si fulan juga belum tentu benar. Ya, dia juga pasti ada salahnya. Ya, tapi kalimat itu hanya untuk menutupi kesalahan yang ada. Ini persoalannya dan tidak menunjukkan esensi perbuatan yang disoalkan. Karena itu, di batarul haqqi wa ghamtun nas sangat berbahaya. Menolak kebenaran, mengingkari sesuatu yang sebetulnya mudah diperbaiki. Dan kalaupun diperbaiki, sebetulnya jalan kebahagiaan terbentang. Cuman karena kesombongan, karena arogansi, kadang-kadang dipertahankan, dan itu yang kadang diviralkan. Iblis kan memviralkan itu. Ya, menganggap bahwa dia punya kebaikan, Adam punya kesalahan, diviralkan, bahkan anak cucu Adam dipengaruhi. Sehingga menjadi satu bagian golongan bersama iblis dan aneka prajurit dan tipu dayanya. Ini mesti hati-hati, sangat kita mesti renungkan, karena waktunya singkat di dunia itu. Jangan sampai pulang membawa sesuatu yang salah. Itu warisan yang keliru. Ya, nah kalau itu dipertahankan maka masuk nanti golongan yang disebut fasik, ya illal fasiqin, dan tidak ada yang memilih jalan itu kecuali orang-orang yang memang salah, gitu kan, dan bergeser dari jalur kebenaran, maka disebut dengan fasik. Ya, fasik itu orangnya, jamaknya fasikin atau fasikun, perbuatannya fasak, sifatnya disebut fisq, ya, atau juga fusuk. Nah, karena itu cirinya bagaimana? Nah, ini akan kita bahas di ayat ke-27. Hati-hati jika ada orang yang terkontaminasi dengan ciri-ciri ini, segera bertobat, termasuk diri saya, kita semua. Karena kan setan itu terus menggoda sampai kita akan kembali kepada Allah, dan puncak godaannya saat sakaratul maut. Itu yang mesti hati-hati. Siapa saja, apa saja ciri orang fasik ini, siapa saja yang terkontaminasi oleh sifat-sifat ini, itu yang kita turunkan sehingga mampu kita jauhi dalam berkehidupan. Bismillahirrahmanirrahim, ayat ke-27, dan saya sekarang akan menguatkan, memperkenalkan kembali ini tafsir yang termasuk tafsir awal sekali yang dinisbatkan kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini Tanwirul Miqbas bin Tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini satu jilid saja, tapi tafsir yang sangat spesial karena dinisbatkan langsung kepada sahabat mulia Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang langsung didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang viral sampai kini. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan kelak bergelar turjuman Al-Quran, ya, pakar penafsir Al-Quran. Ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Baik, mari kita lihat teman-teman sekalian. Keterangan di sini dulu, baru kita kemudian beralih kepada detailnya. Detail ini yang akan kita konfirmasikan dari berbagai macam ragam kitab tafsir dan juga tentunya ayat-ayat Quran yang menyertainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi fi hadzal nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud orang-orang golongan fasik ini adalah orang-orang yang yaitu memutus, ya, atau juga naqd itu bisa memutus, bisa juga kemudian menentang, ya, bisa juga membantah
ya, atau bergeser dari perjanjian dengan Allah yang telah disampaikan melalui nabi ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di mitsaqihi ay taghlidhihi wa tashdidihi wa ta'kidihi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan yang kuat, yang tegas dengan contoh-contoh bahkan teladan dalam berkehidupan dalam kasus-kasus yang pernah beliau tangani dalam hidupnya sebagai pedoman untuk kita. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi minal imani wal arham, dan orang-orang yang terkontaminasi penyakit fasik ini sehingga menjadi fasik atau fasikin, yaitu orang-orang yang juga memutuskan apa yang telah Allah perintahkan untuk dilakukan dari perkara iman wal arham dan perkara hubungan-hubungan tali kekeluargaan atau tali kasih sayang. An yusala bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang hendaknya itu disambungkan berdasar petunjuk yang tersambung kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yufsiduna fil ardi bita'wiqin nasi an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan banyak berbuat sekali kerusakan di tempat ia berpijak di bumi itu, dan khususnya dengan mempengaruhi orang-orang supaya bergeser dari pedoman hidup yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul khasirun ay maghbununa bi dhahabid dunya wal akhirah, yaitu orang-orang yang mereka terugi sekali, tidak mendapatkan apapun dari potensi-potensi kemuliaan yang bisa didapat saat meninggalkan dunia menuju akhirat. Nah, apa detil dari ini semua? Mari kita turunkan bersama-sama, dan waktu kita sangat singkat. Mudah-mudahan dari yang singkat ini Allah berikan kemampuan pada kita untuk bisa memahami dengan baik dan menjaga diri dalam berkehidupan serta mengamalkan apa yang ditunjukkan lewat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turunkan. Satu, kita ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-27, menerangkan tentang ciri-ciri sifat fusuk, ya, atau fisq, al-fusuq, ya, yang berpotensi menjadikan seseorang, ya, sebagai golongan fasik, dikategorikan fasik. Jadi fasik itu orangnya, ya. Fasik itu orangnya. Ini fasik, jamaknya fasikun atau fasikin, di ayat fasikin karena dia masuk kepada objek, ya, di situ. Baik, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Kalau objek pasti nasab, kalau jamaknya kasih ya dan nun di ujungnya. Ini poinnya, ya. Kata dasarnya nanti verbnya, ini subjeknya, ya kan? Ini noun, kata bendanya, ya. Kemudian di sini nanti ada verbnya fi'il, ya. Fi'ilnya ini fa'il, ini fi'ilnya fasak, ya. Fasak ini pekerjaannya, aktivitasnya, ya, fasak. Ya, contoh misalnya makhluk pertama yang berbuat fasak, melakukan pekerjaan fasak. Fasak itu bergeser dari ketaatan, lawan dari taat. Di lawannya itu taat, ya, taat. Ta'ah, ini lawannya. Jadi sifat baiknya taat. Ketika seorang bergeser dari ketaatan, maka perbuatannya disebut dengan fasak. Orangnya fasik, keadaan sifatnya disebut dengan fusuk. Ya, bila menyertai satu persoalan yang besar disebut fisq, seperti menuduh, gitu kan, tanpa bukti dengan tuduhan yang berpotensi memecah, ya, melahirkan pertikaian yang besar, itu fisq, ya, dzalikum fisq, gitu ya. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Ini makhluk pertama yang berbuat perbuatan ini, yaitu iblis, yang ada di surat Al-Kahf yang kita baca kan tiap malam Jumat. Ada yang baca Yasin, ada yang baca Al-Kahf di ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa, kan, fafasaqa an amri rabbih. Maka iblis itu berbuat fasak. Ini artinya bergeser dari ketaatan. Makanya disebut iblis. Tadinya jin yang taat, kemudian berubah menjadi iblis karena sifat fasaknya. Jika itu kemudian diwariskan dari godaan waswas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, diberikan itu godaannya kepada setiap manusia, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah maka setiap manusia berpotensi, ya, mendapatkan ini virus atau virus yang iblis waswaskan dalam diri manusia sehingga berubah perilakunya, bukan orangnya, berubah perilakunya menjadi menyimpang. Saat menyimpang itulah disifati oleh Al-Quran dengan nama fasik, jamaknya
fasiqin. Apa ciri dari sifat ini, penyimpangan dimaksud? Inilah yang dimaksud di ayat ke-27. Kita akan turunkan. Satu, di sini saja ya, supaya gampang. Satu, alladzina, ini poinnya. Kan? Yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Min ba'di mitsaqih. Ya, ini poin satu ya. Baik, fokus di saya campurkan khatnya ya. Di sini ada nasakh, sini sudah masuk ke ruk'ah ke ujung supaya ada variasi sedikit memudahkan. Alladzina ini sering sekali saya sampaikan, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Qur'an untuk menunjuk pada sifat general umum sifatnya. Nakirah sifatnya umum. Artinya apa? Artinya potensi menyimpang ini dilekatkan oleh setan dalam bentuk was-was, godaan pada semua kalangan dari manusia. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kan? Berpotensi mendapatkan godaan, gangguan dari setan yang membuat ia menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Harusnya taat, dia menyimpang, ya kan? Semua berpotensi, jadi nggak ada yang lepas dari godaan setan, ya kan? Nggak ada yang lepas, tetap digoda. Nanti perbedaannya apakah dia mendapatkan perlindungan maksimal dari Allah atau tidak. Dan untuk mendapatkan perlindungan maksimal itu Allah berikan jalan, itu poinnya. Dari sejak dilahirkan, nanti ada doanya seperti Quran surah 3 ayat ke-36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Bagian terakhirnya tuh, ya kan? Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu contoh kalimat perlindungan sejak dilahirkan. Dan mulai minta, lalu diteruskan dengan ibadah, dengan berguru kepada orang saleh, ya, membuat tempat-tempat yang melindungi kita dari godaan-godaan setan, mengondisikan lingkungan supaya baik, cari sekolah yang mendekatkan diri kepada Allah, kalau tinggal di tempat yang mendekatkan diri pada Allah, kalau bekerja yang jauh dari tempat maksiat, itulah bentuk perlindungan. Nanti Allah berikan benteng, perisai. Selain nanti penjagaan dalam bentuk ibadah ritual. Nah, ciri orang yang terkontaminasi dengan penyakit ini, dalam saat yang bersamaan, artinya dia sedang berada dalam kekuasaan setan, dalam pengaruh setan. Dan dia harus keluar dari situ. Apa ciri pertamanya? Yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ya. Dia satu, di sini naqd ini bisa berarti memutus, ya, dengan kencang gitu kan, dengan keras, dengan bisa argumentasi, dengan membantah, dengan melawan, bisa melawan, dengan konteks bergeser atau berpaling, ya, lalu berpaling. Nah, ini banyak sekali di antara maknanya. Artinya dia bergeser, menjauh, ya kan? Menjauh, bergeser. Jadi kalau dikatakan memutus dalam konteksnya untuk berpaling, untuk melawan, gitu kan? Nah, ini naqd namanya. Naqd. Jadi ada naqd untuk mengkritik, ada naqd hanya untuk argumentasi yang nggak mau dengan apapun, yang penting berpaling, membantah dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksudkan naqadha ini, ya. Baik, ahdallahi, perjanjian dengan Allah, hal yang disepakati, komitmen yang ia telah tetapkan dengan Allah, komitmen, ya. Itu perjanjian kuat yang ia sepakati dengan Allah, min ba'di mitsaqihi, setelah betul-betul komitmen itu ditegaskan dengan kuat. Dengan kuat itu baik oleh Allahnya langsung disampaikan, Allah langsung menegaskan itu sebagai komitmen keimanan seorang hamba kepadanya, ya kan? Atau juga bahkan dipertegas lagi melalui risalah Rasulullah SAW. Ya, oleh Nabi disampaikan kembali dalam sabdanya, dipraktekkan dalam kehidupannya, dicontohkan dalam bimbingan kepada sahabatnya untuk menguatkan kepada kita, lalu semua itu diingkari dan dipalingkan dari itu semua. Contoh apa? Tadi telah diterangkan dalam tafsir Tanwirul Miqbas, beberapa diisyaratkan. Satu, ada yang terkait dengan aspek keimanan. Ya. Di antara komitmen pertama, perjanjian kita dengan Allah, bahkan sebelum dimulai kehidupan di muka bumi ini, bahkan saat awal ditiupkan roh, adalah perjanjian kebertuhanan kita kepada Allah. Ya kan? Untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat uluhiyahnya, ilahiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditemukan di Quran surah ke-7 ayat 172. Kan? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama
min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Baik, perjanjian pertama adalah perjanjian tauhid, komitmen tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ya. Maka nanti ada golongan pertama yang mendapatkan bisikan-bisikan dari setan, hati-hati, laknatullah alaih, hati-hati. Dia membawa orang-orang ini untuk menjauh dari Allah, sehingga bergeser dari komitmen itu. Dia putus komitmennya, bukan cuma itu. Nanti ada yang melawan. Bahkan menandingkan Allah dengan hal-hal yang dipertuhankan. Ya, bukan cuma berpaling, dia berpaling dari Allah, saat yang bersamaan dia menjadikan sekutu bahkan lawan, ya, yang dipertuhankan. Ya, yang dipertuhankan selain Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti yang terhalang ke bagian hatinya itu ya, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti menutup diri. Ya, tertutup, terhalang itu kafara, menutup diri itu kafir namanya. Ini yang dimaksud nanti terusan dari golongan yang 6 dan 7 itu. Innal ladzina kafaru, kafara perbuatannya, ya kan? Ya, kalau sudah kafir melekat kepada orangnya. Nah, dan nanti solusinya ada, keluar dari sini bagaimana? Ada jalannya juga. Dan Allah itu Maha Rahman, Maha Sayang sekali. Ya, bahkan Allah itu Maha bijak sekali. Hakimun alim, Masya Allah. Bijak dan Maha mengetahui dengan dalam. Ini penyebabnya lingkungan. Kadang-kadang ada yang lahir tanpa dia tahu, terpengaruh lingkungan, menjauh dari Allah, kan? Terbawa suasana yang tidak ideal. Dia nggak tahu karena dia baru terlahir di lingkungan yang demikian, karena nggak kenal Allah. Diberikan petunjuk, hidayah. Ya, dia dengar azan dikumandangkan, dia lihat orang ceramah, buka YouTube kok lihatnya ceramah Ustadz Adi, ya kan? Atau ada ustadz yang lain, tiba-tiba menemukan orang ke masjid, ada kejadian orang Islam tuh banyak disalah-salahkan, dituduh teroris misalnya, macam-macam. Dia belajar sehingga dari situ menemukan kebenaran, diviralkan banyak hal. Caranya banyak, mungkin yang terlihat tidak menyenangkan, ternyata di situ jalan kebahagiaan, jalan kebenaran. Ya, ini selalu diberikan petunjuk dari sini. Ini yang pertama, bergeser dari nilai keimanan. Bentuknya banyak, ada kufur, dan tertinggi di atas ini ada syirik, ya, syirik, ya, dari kata asyraka yusyriku, asyraka, ya kan, asyraka, kemudian orangnya disebut dengan musyrik, ya, musyrik. Yang kafir sudah pasti musyrik. Tapi musyrik tidak semuanya kafir, karena ada yang mengatakan beriman tapi dia berbuat syirik. Hati-hati ya. Nah, dia mengatakan Tuhannya Allah, dia kemudian juga mengatakan saya beriman, tapi dari segi praktek kehidupannya ternyata dia juga percaya pada kekuatan-kekuatan lain yang menentukan kehidupan selain dari Allah. Ya, hati-hati, syirik itu banyak sekali jenisnya. Syirik terhadap benda-benda, ya kan? Saat yang bersamaan dia meminta misalnya kepada tumbuhan, benda-benda, macam-macam, atau datang kepada orang-orang yang mengaku bisa menerawang, melihat ini itu, yang sebetulnya bagian dari qada dan qadar, dari aspek keimanan. Rukun iman kan ada 6 ya, masih ingat? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, akhirat, dan qada dan qadar. Hati-hati. 6 pokok ini menentukan sekali aspek yang ini. Dan aspek tauhid. Dan jika ada orang-orang yang datang kepada orang-orang yang membawa nilai-nilai keyakinan bahwa dia mampu menguasai 6 ini, atau bahkan satu bagian dari 6 itu bermasalah, ada syiriknya nanti. Ya, saya bisa menerawang masa depan Anda akan begini, ikuti kata saya begini. Padahal dia sedang menjalankan ya profesi yang dalam tanda petik bertentangan dengan ini. Ya, profesi maksiat dalam konteks kacamata syariah. Itu kan, dan sekarang itu sebetulnya bukan profesi. Orang-orang tertentu kadang ingin menjadikan itu bagian dari legal, menyebutnya sebagai profesi. Itu sebagai kesalahan, dan sebagai penyimpangan dalam persepsi syariat. Itu bisa dibuktikan, itu kan? Ya, nah ini seperti perdukunan dan lain sebagainya, ya, hal-hal demikian ditolak oleh Islam. Ini kan gambaran syariat. Saya sedang menjelaskan pandangan Islam dalam konteks ini, ya kan? Jadi kalau Anda merasa muslim atau mukmin, Anda harus yakin dengan keyakinan ini, karena basicnya adalah ini, keterangan kita dari Al-Quran, dari hadis, dari petunjuk. Islam mengajarkan demikian. Ya, dan dalam konteks ini undang-undang juga menjamin penegakan demikian, supaya kita berpikir berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan, basicnya spiritual. Pasal 29 ayat 2 kan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agamanya itu. Ya? Ini poinnya teman-teman. Ya, jadi
Agama kita mengajarkan aspek tauhid yang pertama, iman yang pertama, dan ini dijamin oleh undang-undang. Makanya ketika kita menegakkan nilai ini, beriman, bertauhid, menjauhi syirik, terus memviralkan supaya orang-orang Islam itu terjauh dari syirik, itu dijamin oleh undang-undang, ya kan? Supaya terjaga, dan nafas kita ini kita dedikasikan untuk membangun bangsa, bangun negara dengan nilai kebaikan, nilai ketakwaan dan ketaatan. Kembali ke sini. Ini gambarannya. Ini bagian awal ya. Jadi hati-hati kalau kita dalam berkehidupan ada godaan-godaan yang memalingkan dari ketakwaan, ketauhidan kepada Allah, maka ini penyakit. Dan bisa masuk pada golongan yang ini dengan tingkat yang pertama dan paling bahaya. Ya. Dan nanti ketika keluar dari iman, ini keluar itu berpaling untuk menolak. Menolak itu radda, ya ruddu itu menolak. Berpaling untuk menolak disebut irtadda. Orang yang disebut dengan murtad. Ya, irtadda. Kalau ini musyrik nanti yang ini ada murtad. Irtidad, kemudian ininya irtadda, irtaddu, kemudian orangnya disebut dengan murtad. Ya, ini hati-hati. Ini banyak nanti modusnya, macam-macam. Semacam misalnya mengajak untuk menikah atau dengan rayuan-rayuan, tapi dengan catatan Anda pindah agama. Ini berarti melanggar komitmen keimanan dari awal. Makanya ditegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah nanti saat masuk ke ayat 221. Ya, jelas sekali disampaikan tegas di situ. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Kan? Awas, hati-hati tuh. Orang-orang ini mengajak Anda kepada sesuatu ancaman yang bahaya. Ya, sedangkan Allah mengajak kepada kebaikan, mengarahkan pada kemuliaan dan kebahagiaan supaya tidak persoalan di kemudian hari. Di dunia pasti bermasalah. Pernikahan-pernikahan di situ nanti mencapai kebingungan, sakinahnya sulit didapat. Ya sulit, yang ini mau sholat, yang ini bingung. Ya ujung-ujungnya nanti harus memilih, apalagi sudah punya keturunan jadi bingung. Ya itu baru aspek keyakinan. Belum nanti aspek wasiat, belum nanti aspek apa lagi? Aspek pembagian warisan dan sebagainya, hubungan dengan kerabat kadang terputus nanti karena nggak nyambung. Mana sakinahnya di situ? Dan akhiratnya jadi bahaya. Ya, kalau keimanan itu mesti lugas disampaikan, tapi dengan konteks yang lembut, ya, konteks yang benar sehingga mencerahkan, itu poinnya. Tidak menyudutkan satu persatu, tidak, tapi memberikan pencerahan secara objektif sehingga bisa dijelaskan, bisa diterima dengan objektif juga dan bisa ditelusuri, dipahami dengan baik sehingga di situ bisa disadari. Dan pilihan kan kembali ke masing-masing. Tapi kita wajib untuk saling mengingatkan. Ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi aspek pertama adalah aspek keimanan. Mesti hati-hati. Apakah nanti yang menggiring kepada kekufuran, menggiring pada kesyirikan, ya, atau bahkan nanti kedua hal ini lewat proses pemurtadan. Bentuknya bisa macam-macam. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Maka ini gambaran yang pertama adalah komitmen perjanjian dengan Allah, setelah itu ditegaskan. Ya, keyakinan itu sangat tegas sekali poinnya. Lalu kedua, implementasi dari iman. Ya, masih dalam poin yang pertama di sini. Ya, ahdallah, perjanjian dengan Allah. Ya, turunannya apa saja yang telah disampaikan oleh Rasul. Implementasi dari iman. Iman itu implementasinya nanti turunannya adalah amal. Sini adalah amal. Nah, amal pertama sebagai pembuktian iman itu sifatnya disebut dengan ibadah. Nah, kan? Nanti kita akan temukan bentuk ibadah ini penegasannya di Quran surah contoh 20 ayat ke-14. Dan ini nanti menjadi tujuan hidup yang ditegaskan di Quran surah ke-51 ayat ke-56. Bahkan sifat ibadah ini diteruskan ke sini lagi ke perjanjian dengan Allah nanti. Caranya nanti diusahakan dengan cara di Quran surah ke-98 ayat ke-5. Penjelasan ini secara detail kita akan coba tumbuhkan ke sini. Kita alihkan ya. Baik. Bisa disesuaikan nanti kameranya supaya bisa lebih jelas ya. Baik, teman-teman sekalian, kita fokus ke sisi yang ini. Kita ambil contoh tadi dari implementasi iman melalui amal yang kemudian masuk spektrumnya disebut dengan ibadah. Dari mana kita temukan bahwa iman pembuktiannya lewat amal, lalu kemudian wujudnya lewat ibadah? Kita tadi terangkan pertama Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14.
Allah menyampaikan innani, ya kan? Innani, ini Allah yang menyampaikan, kata Allah, anallahu. Tegaskan, innani anallahu. Ini poinnya. Baik ya? La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Ini keimanannya nih. Lalu implementasi ini, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nah, ini dia. Ini implementasinya. Innani anallahu. Silakan buka mushafnya untuk menyesuaikan. Innani anallahu. Ini. Sungguh, kata Allah, sungguh, saya gunakan tangan kanan untuk memuliakan ayat ini. Sungguh, aku tegaskan kepadamu bahwa aku, ini kan, sudah pakai innani, kan? Ini sudah pakai nun taukid, inna, ya kan, harfu taukidin. Ya, wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi, ya, la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf taukid dan nasab yang menguatkan satu informasi dan menancapkan kepada jiwa, ya, diberikan tanda fathah untuk membuka pencerahan pada jiwa kita dan pikiran kita untuk meyakini ini, ya. Kemudian tidak mengalami perubahan, tetap inna. Ditambah dengan nun al-wiqayah untuk menyambungkan ini, untuk penegasan kepada ya mutakallim, untuk penegasan. Sungguh aku ini, kau tegaskan, kata Allah. Terus pakai ana, taukid yang kedua untuk penguat lagi. Ana Allah, akulah Allah. Jadi betul-betul aspek keimanan ini, yang kebertuhanan kita kepada Allah, penegasannya tinggi sekali, dan ini sifatnya sangat personal, sehingga nggak bisa, ya, ini ditarik kepada aspek-aspek lain atau dibawa kepada sifat-sifat lain, karena ini nama bukan sifat. Jadi Anda nggak bisa bilang begini misalnya, Allahku ini, Allah kamu siapa? Nah, itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena Allah itu bukan sifat, Allah itu nama. Ya, Allah itu nama, namanya Allah. Nama Tuhan untuk orang Islam adalah Allah. Dulu zaman jahiliyah banyak nama dipertuhankan, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Nah, di antara sifatnya mereka klaim ini bisa merawat, memberikan kebutuhan dengan sifat rububiyah disebut Rabb. Maka Quran datang memberikan gambaran sifat Rabb itu. Maka digunakan kata Rabb. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Dengan sifat rububiyah itu, sifat perawatan, pemberian kebutuhan, penampakan lewat alam. Orang jahiliyah bertanya, Muhammad SAW, engkau menyebut klaim Rabb dengan sifat-sifat ini. Nama Tuhan kamu yang punya sifat itu siapa? Maka turunlah Quran surah ke-112, namanya Al-Ikhlas. Maka diperintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada mereka dan memviralkan kepada kita sekarang. Qul, katakan Muhammad SAW. Ya kan? Kalau sudah qul ini menunjukkan ini bukan kreasinya seorang Nabi Muhammad SAW, bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah yang bimbing. Ini membuktikan Quran itu firman-Nya Allah. Qul, katakan Muhammad SAW, huwa, dia yang dimaksud dengan yang engkau tanya itu yang punya sifat ini dan itu sifat ketuhanan Allah. Jadi Allah itu nama, bukan sifat. Biasanya nama yang melekat. Jadi kalau ada pertanyaan, Allah saya namanya ini, Allah kamu namanya siapa? Itu artinya orang belum paham kata Allah. Harus kita tegaskan kembali, ya. Dari mana unsurnya, di mana ditemukannya. Kalau ilah itu bentuk sifat, jama'. Makanya di Quran ketika ditemukan kata ilah disifati dengan wahid supaya sifatnya mengembalikan kepada Allah. Kalau Allah, ya, disifatinya nggak dengan wahid lagi. Kalau wahid nama sifat bagi yang bercabang. Disifati kalau sudah satu nggak ada yang lain, sifatnya yang melekat adalah ahad. Dalam bahasa Arab begitu. Kalau sudah ahad berarti satu nggak ada yang lain. Makanya qul huwallahu ahad. Tapi ketika ilah mesti pakai wahid supaya kembali ke sini. Wa ilahukum ilahu wahid. Bukan ahad di situ. Nah, ini cara kita mempelajari bahasa supaya mengerti. Ya kan setiap bahasa itu punya gramatikalnya sendiri untuk dipahami, diketahui sehingga benar sesuai dengan aturan dan dilalahnya. Ini ya. Kemudian ini aspek keimanannya. La ilaha illa ana. Ini poinnya. Ya. Tidak ada yang dipertuhankan satu pun ini nih. Nah, ini baru sifat nih ilah ini, sifat ya. Ya. Kecuali yang punya sifat ini siapa? Ana, kata Allah. Siapa ana ini? Allah. Makanya di depan dikatakan innani ana Allah. Kata Allah ini saya ini, yang punya ini semua sifat ketuhanan itu saya Allah. Namanya Allah. Baik ya? Innani anallahu la ilaha illa ana. Yang ini dinafikan, yang ini diisbatkan, tetapkan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ada aspek komitmen pengakuan secara langsung, berkomitmen menuhankan hanya kepada Allah saja.
Ya, kalau kita yakin dengan itu semua tanpa keraguan, maka ini disebut dengan iman namanya. Ini iman itu yakin tanpa ragu, sekalipun tidak kita bisa lihat dengan kasat mata kita. Ya, tapi kita rasakan semua kekuatan, keadaan dan sebagainya. Ya kan? Matahari kan saking terang cahayanya, ya, kita rasakan betul, kita yakin semakin kuat nih, walaupun nggak mampu melihat sinarnya karena saking kuatnya. Ya kan? Bukan tidak ada, karena saking kuatnya kelihatan. Sekarang kita rasakan segala hal, bahkan diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri ada tanda kebesaran Tuhan, kebenaran Allah. Apa nggak bisa diriset, nggak bisa dirasakan? Kan? Nah, ini artinya keimanan sampai sini. Ya. Nah, nama bagi Allah ini punya konsekuensi. Pertama, la ilaha. Kalau sudah menuhankan Allah, berarti tidak boleh menuhankan yang lain. Turunannya apa? Ini yang tadi kita bahas yang ini. Ya. Jangan bergeser dari menuhankan Allah atau menyekutukan Allah, ini musyrik. Ya kan? Awas hati-hati. Atau berpaling, ya, tadinya sudah yakin tiba-tiba berpaling. Nah, ini aspek keimanan. Jadi ini jaga nih, jaga, patuh, tunduk. Benar, patuh, tunduk itu bahasa Arabnya aslama. Orang disebut muslim. Jadi orang yang patuh kepada Allah, patuh tunduk kepada ketentuan Tuhan disebut muslim. Jaga itu sampai pulang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini poinnya. Kemudian implementasi ini apa? Implementasi yang membuktikan kita yakin sama Allah itu apa? Ya, kan keyakinan itu tempatnya di hati. Makanya iman itu di hati. Segala yang bersumber dari hati, itu butuh pembuktian sehingga terlihat benar isinya apa di hati ini. Kan isi hati itu masih samar, nggak terlihat. Nggak nampak kan yang di hati itu. Perasaan itu nggak nampak. Suka, ya, tidak suka, ya kan? Nggak senang, bahagia, itu nggak kelihatan. Kelihatan itu kalau terekspresikan. Begitu terekspresikan dalam tubuh kita, perilaku kita, baru nampak isi hatinya. Kalau diam kan nggak ketahuan, begitu bicara, oh ini senang, oh ini nggak suka, kan, dan sebagainya. Dari wajah kelihatan dan seterusnya. Terekspresikan. Cinta itu ada di hati. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Tapi bagaimana ekspresi memiliki itu? Mesti ada tindakan. Menyentuhnya seperti apa? Bukan cuma katakan aku mencintaimu, tidak. Tapi kan lewat akad. Ada akad nikah. Tuliskan namanya di BPKB, buku pernikahan kita berdua, gitu kan, baru bisa bersanding bersama-sama. Bikin SIM, surat izin menikah, diproses, kemudian di Kementerian Agama misalnya dan sebagainya. Ini yang menjadikan ekspresi itu tampak. Butuh amal. Iman itu butuh amal untuk memperjelas keadaan dirinya. Maka amalnya apa? Ini bentuknya ibadah. Fa'budni. Buktikan keberimanan engkau kepadaku lewat ibadah. Fa'budni. Ini kata perintah fi'il amr dari kata abada ya'budu. Abada ya'budu. Orangnya disebut abadun, abidun. Ya kan? Kalau melekat sifat ibadah kepadanya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibad. Kan? Nah, ini abid tuh orang beribadah. Kalau sudah melekat sifat ibadah kepadanya, senang ibadah, nyaman ibadah, membahagiakan saat ibadah, jadi abdun. Makanya setiap nabi rasul itu karena melekat sifat ibadah pada dirinya, panggilan tertingginya abdun. Nabi Muhammad SAW ketika diisrakan kan pakai abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, ketinggian ibadah. Untuk memberikan kesan bahwa orang yang banyak ibadahnya dekat kepada Allah, kan? Maka Allah pun akan memuliakan dan mengangkat dia lebih daripada derajat sebelumnya. Seperti Nabi di Isra dan Mi'raj kan. Balik ke sini. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, komitmennya ibadah nih. Nah, ada orang-orang yang menyatakan sudah beriman, ini alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Ini dia sudah mengatakan beriman kepada Allah dan imannya kan butuh pembuktian. Klaimnya di lisan dia beriman, tapi problemnya dia memutus amal yang menunjukkan implementasi imannya, pembuktian imannya. Maka apa yang dia lakukan? Dia mengatakan klaimnya beriman, tapi orang ini memutus ibadah, tidak beramal. Ya. Ya kan? Dia hanya katakan di lisannya, tapi dia tidak buktikan lewat perilakunya. Nggak nyampe ke hati imannya tuh. Contoh paling gampangnya apa? Langsung di Quran ditunjukkan. Contoh ibadahnya wa aqimis sholata lidzikri. Contoh ibadah yang memverifikasi keberadaan iman seseorang itu salat. Nah, contohnya salat. Karena itu dalam Al-Qur'an salat pun disebut dengan iman. Ya, salat disebut dengan iman. Di mana ditemukan? Di Quran surah kedua ayat 143. Lihat ke ujung ayatnya supaya cepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya kan? Kalau dari awal ayat kita baca wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kuntum 'alaihi. Kan? Illa lina'lama
Mayyattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai, ya. Nah, sampai ke ujung kita temukan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di situ salat disebut dengan iman. Kan ayat ini turun ketika kiblat sudah beralih dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke awal kiblat, ke semulanya. Tiba-tiba beberapa orang yang tidak mengikuti perjalanan Nabi tahu kisah itu, mereka sudah sholat. Mereka mengkonfirmasi bagaimana status sholat kami sebelumnya yang masih menghadap ke arah Masjidil Aqsa karena tak mampu menerima info tadi. Ya kan, viralnya kan kalau sudah pulang, dulu belum ada teknologi seperti sekarang. Sekarang baru 1 menit, baru 1 detik saya melakukan ini, sudah viral, rame segala rupa. Ya kadang-kadang narasinya disusun-susun yang aneh-aneh gitu kan. Nah, hati-hati ya teman-teman sekalian, saya mengingatkan juga nih ya, sumber referensi utama tuh di akun kita tuh. Ya, yang ada centang biru tuh di Instagram, ada Hidayat Official gitu kan. Kemudian juga di YouTube yang sekarang sedang berjalan, Hidayat Official. Hati-hati tuh ya. Nah, ada yang bikin akun-akun yang kadang-kadang dimirip-miripkan atau disama-samakan ya, terus gambarnya juga atau ikonnya dicoba didekat-dekatkan hanya untuk mencari kepentingan-kepentingan dunia tertentu tuh. Hati-hati tuh. Itu juga berpeluang berdosa sekali karena bisa memanipulasi orang-orang dan menduga itu akunnya kami ya. Kadang-kadang interaksi dan sebagainya. Ada di IG saya lihat sampai followernya 1,8 jutaan tuh ya, kurang lebih. Namanya Kajian Ustadz Adi Hidayat. Hati-hati, itu bukan saya itu. Dan saya lihat ke bawahnya pada jualan gitu ya, bawa nama kita tuh. Kadang-kadang interaksi ini, dan itu bukan akun kami ya, hati-hati ya. Saya lihat juga ada kadang-kadang dipotong tuh videonya dari kita, dipotong dikasih narasi kayak beberapa yang tersebar ya, bikin ini bikin itu, padahal bukan bagian dari kita juga. Itu hati-hati juga ya. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, di zaman Nabi penyebarannya nggak secepat itu. Jadi nggak ada teknologi seperti sekarang, belum ditemukan. Kemudian ketika kembali rombongan dengan Nabi, baru menyebar infonya. Mereka mengatakan bagaimana status kami. Maka turunlah ayat ini untuk merespon. Ya, sholat kalian sepanjang dikerjakan dengan iman, karena ketidaktahuan itu sudah tercatat oleh Allah karena imannya itu. Ya, nanti turunannya nanti ayat 115 itu. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap karena ketidaktahuan itu, Allah yang menemukanmu. Bukan engkau repot kemudian untuk mencari hujah karena ketidaktahuanmu. Allah berikan rukhsah di situ. Baik ya? Maka ini salat disebut dengan iman. Singkatnya begitu. Karena itu salat di dalam Al-Qur'an disebut dengan iman. Pembuktian iman ada pada salat. Ya. Karena itu Nabi tegas mengatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin lihat perbedaan seorang yang berkomitmen memegang imannya dengan orang yang mengabaikan imannya, coba cek dalam sholatnya. Jika ditinggalkan sholatnya, permasalahan dalam imannya. Problem. Kan? Nah, kalau diisyaratkan begini, pasti akan ditemukan. Orang mengaku beriman tapi tidak sholat. Ditemukan nih, hati-hati. Kalau sedang ada di situasi itu, berarti sedang terbawa oleh apa? Oleh ini, provokasi dari setan. Was-was ini. Ini yang tadi disampaikan. Sedang dikuasai atau diperalat oleh setan, mesti kembali, mesti hati-hati ya. Saya ulangi, mesti kembali, mesti hati-hati. Nah, ini saking sayangnya Allah diterangkan supaya kembali, dan indahnya itu Masya Allah ketika diberi jalan dan dia mau kembali, itu dipuji oleh Allah, dimuliakan, dibimbing jalan untuk kembali dengan baik. Itu Masya Allah. Betapa banyak orang-orang yang dulu terlihat masa lalunya kelam, lalai, nggak pernah sholat, bahkan nggak pernah sholat. Nggak tahu dia beriman atau enggak, cuman klaim aja, berbuat maksiat banyak. Tapi tiba kemudian ada sentuhan di jiwa, dia mau berubah, dia taubat. Masya Allah, hasuna taubatuhu, hasuna islamuhu. Taubatnya bagus, kemudian Islamnya bagus, diperbaiki. Husnul khatimah di ujungnya. Ya, dia menjaga itu. Ada yang jadi ahli masjid aja, ada yang tetap bekerja, tapi menjadi lebih baik. Ada yang berdakwah macam-macam. Dan orang mengenal kebaikannya, bukan keburukannya. Ditutup oleh Allah tuh. Ya, indahnya itu kalau kembali sholat. Itu Masya Allah, keburukan masa lalunya itu jadi inspirasi. Kalaupun diceritakan jadi hikmah, bukan aib. Bukan aib yang diguncingkan. Tuh lihat tuh dia tuh pemabuk, tukang narkoba gini, bukan. Tapi yang jadi itu kisah inspiratif. Dulu orang ini terjebak begini, sekarang dia bisa berubah begini dan begini, Masya Allah. Itu indahnya. Ya, karena itu teman-teman, selalu ujung yang Allah sampaikan itu ujungnya kebahagiaan. Dan prosesnya kenikmatan, pahalanya ada di situ. Jadi itu yang paling indah, prosesnya kenikmatan, ujungnya kebahagiaan. Ya, jadi jalan Tuhan tuh yang paling indah untuk ditempuh, walaupun jalan ninja itu tawarannya tinggi, ya. Ya, maka pilihlah ya jalan Tuhanku. Fa aina tadhhabun inni dhahibun ila rabbi yahdini. Kemana engkau pergi? Aku menempuh jalan Tuhanku yang memberikan aku kebahagiaan. Baik.
Kenapa sampai ke situ kita ya? Kita turunkan lagi ke sini nih. Nah ini ya gambarannya teman-teman sekalian. Hati-hati, maka ruangnya ibadah. Turunan lainnya apalagi? Zakat. Hati-hati tuh. Yang sudah wajib zakat, disiapkan. Ya, makanya dibuka peluang-peluang kan? Nah, jadi kalau ada yang memfasilitasi zakat, jangan sombong. Zakat saya nih bisa miliaran. Ente jangan sombong. Itu zakat tuh kewajiban Anda. Harusnya Anda keliling bagi-bagi itu sesuai dengan kualifikasinya. Cuman dibantu. Ya lewat skema ini, skema itu, ada baznas, ada macam-macam dan sebagainya yang dihidupkan dikembalikan lagi. Nah, kalau intinya kalau sudah kemudian masuk pada kategori ini, implementasikan. Lewat fisiknya ada sholat, lewat hartanya ada zakat. Kalau ini didiamkan, sengaja kemudian tidak dilakukan atau menolak itu, maka tertutup atau mengingkari ini. Lawan iman kan kufur. Perbuatannya disebut dengan kafar, tadi saya terangkan. Contoh misalnya apa? Quran surah ke-14. Ibrahim ayat ke-7 kan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Baik ya, kalau engkau bersyukur, konteks syukur di situ apa? Bisa disyukur digambarkan dalam bentuk harta. Ada harta masuk nisab mencukupi, haulnya sudah ada, keluarkan. Kalau engkau nggak keluarkan, ya kan, kafartum, kau ingkar dengan imanmu kan meminta engkau berzakat, itu kan? Kan zakat tuh nggak mungkin keluar kalau nggak ada iman, ya kan? Maka disebut ingkar nih kafar. Kafar ini perbuatan, bukan mengeluarkan Islam dari Islam seketika, tidak. Tapi dipertanyakan keadaan imannya. Apa bedanya engkau dengan orang yang sudah kufur, yang nggak beriman? Engkau katanya beriman, tapi nggak sholat. Lalu imanmu ada di mana? Perbedaan kamu dengan yang belum beriman itu apa gitu? Ya? Nah ini gambaran keduanya nih teman-teman sekalian. Ya, jadi yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, yaitu salah satunya adalah dia mencoba melakukan pemalingan, ya berpaling maksudnya. Ya, pemalingan bukan mencuri, bukan tiap malingan, tapi maksudnya berpaling. Yang dimaksudkan di sini dia berpaling dari keimanan. Kemudian ya dia memutus iman yang tadi seperti dia kufur, murtad, syirik dan sebagainya. Makanya hati-hati ya. Nah, semakin berkembang kekinian semakin banyak kemasannya. Kan semakin teknologi berkembang kemasan makin banyak. Padahal isinya apa? Racun, ya kan? Dikemasnya seperti apa? Madu, kelihatannya madu, padahal isinya apa? Racun. Itu yang paling bahaya ya. Coba ibu pilih mana bu, di madu apa di racun? Nah susah ya milihnya. Hati-hati ya kalau kemasannya kelihatan bagus tapi isinya membahayakan. Ya dukun-dukun pada tobat ya, tobat yang mengaku muslim, yang beriman ya. Ini kan petunjuk ajaran dan kami mendoakan pada kebaikan supaya kembali mencerahkan. Betapa banyak profesi-profesi yang mulia yang bisa digeluti dalam kehidupan, bisa ditekuni dan membahagiakan dibandingkan memilih jalan-jalan yang terlihat seperti sedikit memberikan kebahagiaan tapi di balik itu ada ancaman-ancaman nyata. Dan Masya Allah, boleh jadi Allah berikan inspirasi dari situ dan mengangkat derajat lebih tinggi lagi. Yang kedua, gambaran dari ini yang ditekankan oleh Nabi SAW adalah berupa amalan ibadah yang terkait dengan iman, yang jangan sampai itu menjadi konsekuensi serius ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi kita gambarkan sholat, zakat, dan turunan yang lainnya yang mencerminkan gambaran keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, semacam zakat kan disebutnya di Quran juga dengan nama apa? Nama sedekah. Jamannya sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah artinya pembenaran. Kenapa disebut sedekah? Pembenaran iman orang yang melakukannya. Ya, contoh misalnya khudz min amwalihim sedekah, ambil dari harta mereka itu sebagai sedekah. Maksudnya zakat di sini. Dikeluarkannya pun disebutnya sedekah lagi dan bentuknya jamak, diambil bentuk tunggal, dikeluarkan bentuk jamak. Coba keluarkannya kan di ayat ke-60 tuh. Surah ke-9, surah 9 ayat 60. Innamas sadaqatu, bentuknya jamak, lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin ya wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan itu dan dijamakkan sadaqat dari kata sedekah juga. Ya, kenapa disebut demikian? Untuk membenarkan keadaan imannya, karena dia yakin dengan imannya, dia berzakat. Dan manfaatnya oleh Allah dijamakkan. Ketika dikeluarkan, bentuknya jamak, memberikan kesan bahwa pahalanya begitu melimpah kepada orang yang berzakat itu karena membenarkan keadaan imannya, bukan karena membaginya. Ya, jadi kita itu sholat, yang dinilai oleh Allah mulia itu bukan sholatnya, karena pembenaran kita atas keimanan kepada Allah, karena perintah Allahnya kita benarkan, karena keimanan kita itu yang bikin tinggi di hadapan Allah. Bukan sekedar perbuatan sholatnya, tapi keadaan kita yang membenarkan, konfirmasi iman kita. Makanya panggilan sholat kan konfirmasi iman.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada iman, konfirmasi di hati kita itu. Ini yang dimaksud Quran surah 8 itu, Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman itu yang sejati, cirinya sederhana kata Allah. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran di hatinya. Nanti dibuktikan lewat sholat. Ya, itu perintahnya yang penting. Makanya iblis itu jadi iblis, ya. Persoalannya apa? Problemnya bukan karena sujudnya saja, bukan itu problem utamanya. Problemnya nggak menaati Allah, karena yang perintahkan sujud hormat itu Allah. Itu yang dikonfirmasi Quran surah ke-7 itu, ayat 11 sampai 12 itu. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hei iblis, kata Allah, kamu itu kenapa nggak mau sujud hormat ke Adam saat aku perintahkan? Tegas tuh, yang di highlight tuh idh amartuk. Saat aku perintahkan, ini perintahku ini, kenapa engkau nggak sujud? Hah? Kalau ini permintaan dari temanmu atau malaikat atau siapa, kamu bisa menimbang, ya kan? Tapi ini perintahku, kata Allah. Ini perintahku, kata Allah. Idza amartuk. Nah, sombong di situ, ya sudah, neraka, terlempar dari kemuliaan. Ya, qala ana khairum minhu, saya lebih hebat dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan, aku dari api, dia dari tanah. Nggak level dong, yang tinggi harus hormat kepada yang rendah. Udah sombong, keluar. Padahal Allah itu kan Rahman Rahim, dan iblis tahu itu. Sangat dibuka kesempatan bertobat. Cuman karena sombong, dia menutup tuh peluang tobatnya. Makanya hati-hati kesombongan tuh. Sombong tuh nutup jalan untuk kembali. Susah. Dikasih pengertian, membantah. Ya kan? Diberikan penjelasan, ada argumentasi. Ya, didiamkan malah makin marah. Ini kadang-kadang nggak ketemu gitu karena arogansi itu. Ya susah akhirnya. Ya, dan yang paling parah kadang-kadang apa? Kadang-kadang memperluas hal-hal yang salah itu dikemas menjadi manipulasi yang berlebihan. Akhirnya semua berpotensi ikut celaka. Nah, inilah pekerjaan iblis demikian yang diwariskan. Hati-hati. Itu diwariskan. Ya, makanya bedanya setan dengan manusia. Setan itu salah nggak mau tobat karena sombongnya. Manusia salah, manusia tobat. Kan gitu kan? Ya, Adam itu kan manusia. Nabi Adam tuh maksum, dijaga oleh Allah dari salah. Tapi di kasus ini diperkenankan salah untuk memberikan inspirasi, contoh kepada anak keturunannya yang bukan Nabi dan Rasul, yang tidak maksum, yang pasti salah. Kalau nggak tahu tuntunan, nggak tahu jalan kembali. Makanya Adam diizinkan oleh Allah itu, ya tergoda oleh iblis melakukan kesalahan, itu pengantar tugas kan ke bumi. Kan? Setelah itu kan diantarkan, sudah tahu musuhnya siapa, lalu diberikan kemudian petunjuk. Ya, makanya Adam kan mengingatkan dan viral kan di Al-Quran disampaikan, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Quran surah 7 itu ayat 26 sampai 27 itu kan. Ya anak cucuku, hati-hati ya. Jangan sampai engkau terjebak nih oleh manipulasi iblis nih dan pasukan-pasukan dia dari setan. Hati-hati katanya, seperti mereka pernah melakukan itu yang pernah dicontohkan tuh oleh bapak nenek moyang kalian tuh saat di surga dulu, saat masa pelatihan. Ya kan? Maka turun kemudian, hati-hati bisa merubah engkau menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bedanya apa? Ketika Adam dengan sifat kemanusiaannya, ya kan, melakukan perbuatan itu, diturunkan oleh Allah sifat apa? Kalimat-kalimat taubat, sifat taubat. Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 37 itu. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya, innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima dari Allah kalimat-kalimat taubat. Di antara kalimatnya apa? Yang diviralkan di Al-A'raf itu kan susunannya kan terus tuh dari ayat 26 sampai 31 itu sampai panggilan dari masjid itu, ya. Viral kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat pembeda antara manusia dengan setan. Jadi ketika salah, dia tobat, diakui, dia sesali, dia berubah. Itu. Tapi hati-hati loh, nggak mudah itu menempuh itu. Karena setan nggak mau kerja keras dia hilang begitu aja. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, Allahu Akbar, anugerahnya besar insyaallah. Kebahagiaan dikembalikan dengan lebih baik lagi, silaturahim jadi lebih baik lagi, kuat lagi. Kemudian derajat meningkat dan kebahagiaan itu luar biasa melimpah. Ya, cuman ya tadi, ya, jalannya nggak mudah. Nah, bedanya apa? Adam menerima kalimat taubat, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaih. Dilakukan taubatnya, terima oleh Allah. Dicontohkan untuk anak cucunya. Kita nih, saya, Anda, kita yang bukan Nabi dan Rasul, yang pasti salah. Jadi mencari kesalahan manusia itu nggak ada kerjaan, karena pasti ditemukan. Anda kalau mau nyari kesalahan saya, pasti ditemukan. Salah ngutip ayat, salah menyampaikan hadis misalnya, salah memahami, pasti itu. Pasti ditemukan, nggak akan ada yang sempurna. Kadang Allah pasti menghendaki salah kemudi, ya salah di situ. Supaya apa? Supaya orang nggak mengkultuskan. Ya, nggak langsung menyimpulkan, nih Ustaz nih hebat begini, cuma nggak. Jangan.
Nanti Allah tunjukkan salahnya supaya mengerti bahwa ya tetap harus disempurnakan, tetap nanti ada juga yang saling menyempurnakan dengan ustadz lain, dengan kiai lain, referensi-referensi yang saling menguatkan. Karena itu saya selalu menyarankan kan, ya belajar ke ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain, Masya Allah, habaib, muliakan mereka, doakan, jangan lihat kekurangan karena semua kita pun pasti kurang. Ya kan lucu, Anda mencari kesalahan guru Anda aja yang murid belum paham ilmunya dan masih banyak salahnya, ya kan? Nah, maka kita semua senantiasa menundukkan diri, bertawakal kepada Allah, kemudian saling menyempurnakan. Kalau kira-kira salah, perbaiki, nggak usah malu kan. Kemudian sampaikan kebaikan itu. Tapi kalau perbedaan pendapat jangan dieksplorasi, bukan untuk menguasai, tapi mengingatkan fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Jadi bukan untuk menguasai orang, hanya untuk membawa pada pemahaman sendiri, tidak, buka pada orang ini begini. Saya mengerjakan yang ini, mungkin Anda yang ini dalilnya kita begini. Ya sudah, gitu kan, nyaman, itu furu'iyah namanya. Tapi kalau nanti ada perasaan bahwa fanatis pada yang ini, yang lain salah, itu yang berbahaya. Ya kan? Nah, ini yang coba kita perbaiki sama-sama supaya ada jalan yang benar. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian, gambaran-gambaran yang coba kita optimalkan di pertemuan malam hari ini. Ini satu dari beberapa bagian. Kita baru ambil satu bagian dari isi Al-Quran di ayat ke-27 yang tentunya masih ada bagian tertentu yang kita akan sempurnakan. Tapi kita cukupkan dulu pertemuan kita di malam hari ini untuk bisa mendapatkan pencerahan dari bagian ayat di 27 ini. Maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari godaan-godaan yang memungkinkan kita terjebak dalam perbuatan buruk yang tidak Allah senangi, dan segera kita kembali kepada jalan kebaikan. Tadi disampaikan jalannya adalah jalan tobat, kembali dengan bersyahadat yang sempurna, mendekat dengan ketakwaan, kan? Dan mencoba istiqomah dengan itu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, diinformasikan bahwa insya Allah kegiatan kita tetap berlanjut, ya, agenda-agenda kita berjalan. Saya sudah memulai di pertemuan yang lalu untuk Mira yang online, dan insya Allah kita akan komitmen mewujudkan itu. Dan tentunya mohon izin kalau ada penyesuaian waktu, ya, mungkin Selasa kemarin saya bisa di subuhnya, kemudian Rabu kita berikan rekaman dulu untuk penyesuaian karena saya kegiatan dari kemarin itu terus maraton. Ya, tadi pun demikian, ini maghrib masih menerima tamu, membriefing beberapa hal yang juga akan manfaat untuk kita ke depan, ya. Anak-anak yang menerima beasiswa, alhamdulillah sudah mulai datang program Kadar Ulama, dan tadi sempat saya dampingi membagikan kitab-kitab untuk mereka karena mereka akan belajar dengan kami. Kita siapkan satu tempat yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi, dan kita juga mohon doanya mudah-mudahan bisa optimal. Mereka semua insya Allah akan tinggal dengan kami dan akan cukup lama, dan saya harapkan bisa meneruskan apa yang sudah kami siapkan, dan insya Allah mereka kita berikan beasiswa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tinggalnya, makannya, akomodasinya, pelajaran-pelajarannya, dan kita niatkan mudah-mudahan semoga senantiasa diberikan keberkahan dan bimbingan oleh Allah sehingga dijaga semua dari hal-hal yang menyimpang yang tidak Allah kehendaki. Dan berita baik teman-teman sekalian, insya Allah saya hari Rabu kemarin sudah dari pesantren yang mungkin tadi pada maghrib sudah teman-teman lihat perkembangannya. Alhamdulillah sudah mencapai dekat ke 50%, ya. Beberapa ada yang sudah selesai seperti guest house, yang pokok-pokok masih dalam proses. Ada masjid misalnya kan, baru teman-teman sudah lihat gambarnya, dan ada juga asrama kelas, ya, masih berproses. Mudah-mudahan kita speed up sebagian Ramadan bisa sedikit bisa dinikmati untuk dimulai ibadah sehingga ada jejak-jejak kemuliaan di situ, dan tentunya akan terus dioptimalkan. Masih terbuka peluang wakaf teman-teman sekalian. Ya, wakaf ini sampai selesai, ya, proyeknya, dan ini jadinya wakaf, bukan amalan lain, wakaf. Jadi bukan donasi, bukan ini, bukan itu, ini wakaf sifatnya betul-betul dari tanahnya, dari semuanya sampai bangunannya. Saya nggak memiliki itu semua sedikit pun, mengelola, ya, dalam bentuk lembaga dikelola yang akan diteruskan regenerasi ke depannya. Makanya kita sekolahkan dari sekarang, ya, anak-anak yang akan mengisi nanti, insya Allah kita sekolahkan, baik yang akan mengisinya ataupun mengajarnya. Kita sekolahkan, nanti kita coba mengajar. Nah, teman-teman ada peluang untuk meneruskan di wakaf itu di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Nomor rekeningnya 111, 3 kali satunya, 111. Kemudian 4 kali 4-nya, 4, kemudian 142. 11144444142 atas nama Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar Bank Syariah Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau wakaf silahkan, masih ada kesempatan. Setelah selesai kami tutup.
Nah, jadi teman-teman bisa salurkan ke proyek-proyek yang lainnya. Dan itu dipertanggungjawabkan, termasuk secara administratif kenegaraan. Wah, saya lihat laporannya tebal-tebal nih, lebih tebal dari kitab tuh. Saya setiap sebulan tuh dihimpun. Dan kita diaudit. Nanti ada auditnya, jadi kita mencoba serapi mungkin supaya tidak melanggar apapun. Dari segi administrasi negara, jelas, kan? Kemudian dari segi akhiratnya juga kita, insya Allah, kita rapikan betul-betul, sehingga semua, kita ada auditornya, independennya, macam-macamnya, segala rupanya, supaya insya Allah terjaga dengan baik. Kemudian yang kalau ingin khusus untuk masjidnya aja, misalnya saya pengen wakaf nih di masjid, nah kita khususkan tuh, yang kita coba juga tampilkan di teman kita di kitabisa.com gitu ya, kitabisa.com, Anda cari wakaf jariah Masjid Mira, nah, itu ada ya. Dan di situ alhamdulillah kita kerjasamakan, nggak ada potongan sama sekali. Jadi ini mungkin yang tidak dipotong sedikit pun, 1 rupiah pun. Jadi semua saya minta full mengalir untuk kepentingan masjid saja, yang untuk di pesantren. Ya teman-teman, semoga Allah muliakan, semoga Allah berikan kebahagiaan untuk kita semua, dan insya Allah kita berjumpa kembali. Dan hari Sabtu insya Allah pagi saya ada kajian muslimah di Bandung ya, dari jam 8 kurang lebih sampai 10.30. Dan mudah-mudahan nanti besok insya Allah flyernya akan ditebarkan supaya diketahui dan kita teruskan. Dan kajiannya spesifik, saya hanya ingin membahas tentang keibuan saja, dan tidak ada yang paling mulia kecuali membahas tentang keteladanan istri-istri Rasulullah SAW. Jadi bagi para ibu yang ingin tahu tentang bagaimana istri-istri Nabi, kehidupannya, perjuangannya, sifatnya, nah ini diantara kurikulum yang coba saya siapkan supaya nanti bisa dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan. Terima kasih. Kita bersambung di lain waktu, semoga Allah ridhai. Kita akhiri, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka tamama syukrika ma 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Shalli wa sallim ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna min ahli al-Qur'an واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih meneruskan proses untuk pembangunan pesantren Mira Ma'had Islam Rafiah Akhyar, yang sekarang teman-teman bisa ketahui progresnya insyaallah sudah mendekati 50% dari kurang lebih 11 sampai dengan 12 titik yang kita sedang bangun. Setiap unit yang kita optimalkan, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat ke depan kita bisa lihat wujudnya yang lebih rapi, lebih baik, dan siap insya Allah untuk dioptimalisasikan dengan hadirnya para santri. Teman-teman sudah lihat tadi ada juga masjid yang insya Allah ya sudah mulai akan naik ya ke atas, sudah mulai akan naik batang. Kemudian juga ada kelas-kelas yang sudah mendekati finishing. Sekarang saya berada di bagian asrama ya, dan kepala untuk pengawasannya bersama saya ada Pak Muhammad Daniel, temani asisten beliau Pak Agus dari Al-Qorior. Juga asrama ini kita targetkan ya paling telat itu di akhir Juli ya. Akhir Juli ya. Juni ya, Juni. Jadi semua bisa finish dengan baik. Iya. Sekarang ini kita sedang kejar struktur. Insyaallah kalau cuaca mendukung, saya selalu dalam 2 minggu paling telat itu ada schedule cor Ustaz. Iya. Insyaallah, karena kita ada beberapa planning kegiatan. Jadi nanti yang pertama Masjid, mungkin lantai 1 sudah bisa ya Ramadan ya? Ya, kita targetkan ya? yang lantai 1, lantai dasar itu bisa dipakai untuk ibadah Ramadan. Ya, alhamdulillah. Walaupun itu sifatnya fungsional juga Ustaz ya. Ya, tidak ada masalah, yang penting nanti bisa digunakan. Besok sudah selesai. Ini sebagian gedung bisa dipakai ya. Jadi mungkin ada i'tikaf terbatas. Kemudian teman-teman, yang paling penting saya sampaikan bahwa
Jadi nanti sebelum ada santri formal, ada santri informalnya yang Mira online, nanti seperti saya pernah ungkapkan, kita akan ada undangan ya. Sini sesuai dengan kelas-kelas profesinya. Mungkin ada 50, 100 orang. Nanti rencananya bisa istirahat di sini. Nah, kapasitas satu gedungnya berapa nih, Pak? 40 ya? Ya, ada Atas bawah 40 ya? 20 kamar. 20 ya? 20 kamar. Berarti kita bisa average 50 orang ya. Nanti per kelas, per periode bisa sepekan menginap, dan insya Allah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita saat belajar nanti bisa optimal, jadi sepekan bisa nginap, bisa belajar, ya merasakan suasana pesantren, dan gratis, nggak ada bayar, nggak ada apa-apa, kita optimalkan insya Allah ya. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita langsungkan di sini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kurang lebih ada 1 tahun lebih sedikit ke depan kita akan selesaikan. Jadi kesempatan wakaf terbuka hanya untuk Mei, periodenya sampai ke tahun depan, dan selesai, dan barangkali teman-teman bisa fokus kepada agenda-agenda atau proyek akhirat lain yang bisa dioptimalkan. Ya, bagi teman-teman yang masih ingin bergabung untuk wakaf yang ada di sini, karena ini semua tanah, jengkalnya semuanya ini wakaf ya. Jadi saya hanya mengelola, dan nanti ada murid-murid kita yang kita bina untuk meneruskan kembali. Jadi kalau kita meninggal pun ada yang Indonesia ya, nomor rekening 111. Jadi satunya ada 3, kemudian 4 nya ada 4, lalu 142 142 atas nama Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan update informasi bisa juga memberikan tambahan pada teman-teman, kelengkapan untuk mengetahui bahwa apa yang kita wujudkan, wujudnya ada dan sedang disiapkan untuk disempurnakan. Pak Danang, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Bagus, terima kasih banyak ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau Waalaikumsalam.